Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekal ilmu menyambut Ramadan, ilmu yang bisa membuat ibadah puasa kita sah, tidak jadi sia-sia, dan semakin membuat puasa kita sempurna serta penuh makna. Satu, ilmu tentang puasa. Puasa artinya menahan diri dari berbagai pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar subuh hingga tenggelamnya matahari waktu maghrib. Puasa diwajibkan bagi orang yang telah balik, ditandai dengan mimpi basah atau datang haid pada wanita, berakal, tidak gila, dalam keadaan sehat dan tidak sedang bersafar. Puasa dengan berniat. Niat adalah berkeinginan atau mengetahui dalam hati akan melakukan suatu ibadah. Niat itu pun harus ada setiap malamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang tidak berniat sebelum fajar subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Puasa yang sempurna untuk menggapai derajat takwa sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. 2. Ilmu amalan sunnah puasa. Makan sahur. Hadis dari Anas disebutkan, makan sahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang muttafaq alaih, dari hadis ini Abu Jamrah mengatakan bahwa makan sahur itu disunahkan di akhir waktunya. Berbuka puasa. Saat azan maghrib telah berkumandang, maka diperintahkan untuk segera berbuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Disunahkan berbuka ketika itu dengan kurma, tidak ada bisa diganti dengan makanan yang manis. Saat kita mulai menyantap makanan berbuka, tetap mengucapkan bismillah. Setelah itu mengucapkan doa saat berbuka puasa. Zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wabsabasal ajru insyaallah. Artinya, dahaga telah hilang dan urat-urat leher telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Memberi makan berbuka puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi. Lebih banyak sedekah dan beribadah. Dari Abu Bakar bin Maryam pernah mengatakan, jika tiba bulan Ramadan, bersemangatlah untuk bersedekah, karena bersedekah di bulan tersebut lebih berlipat pahalanya seperti seorang bersedekah di jalan Allah fisabilillah. Pahala bacaan tasbih berzikir subhanallah lebih afdal dari 1000 bacaan tasbih di bulan lainnya. Juga untuk memperbanyak tilawah dan mengkaji Al-Quran, karena bulan Ramadan disebutkan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah 185. Menggapai Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Untuk mudah meraihnya adalah dengan melakukan istikaf pada 10 hari terakhir di masjid, yaitu berdiam walaupun beberapa waktu di masjid dalam rangka ibadah. 3. Ilmu tentang sholat taraweh. Sholat taraweh disunahkan dilakukan secara berjamaah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Keutamaan diantaranya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah,
Siapa saja yang melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawih atas dasar iman, mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Muttafaqun alaih. Empat, ilmu tentang zakat fitri. Zakat fitri adalah zakat yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri, paling cepat 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri, bukan dibayar di awal atau pertengahan bulan. Zakat fitri yang dikeluarkan bentuknya adalah beras yang merupakan makanan pokok dengan ukuran 1 so, kisaran 2,1 sampai 3,0 kg. Zakat fitri ini disalurkan pada fakir miskin dengan tujuan untuk membagikan mereka pada hari raya dengan makanan dan untuk menyucikan orang yang berpuasa. Waktu akhir penunaian zakat fitri adalah sebelum sholat id dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.